wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lisa Harodia, perwakilan dari kelompok 6. Saat ini saya sedang bersama Ibu Ayun Jaria SH yang merupakan salah satu warga Lorong Sunia, Kelurahan Pelajulu, Kota Palembang. Nah, sekarang Ibu, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk wawancara dan juga memberikan tanggapan Ibu terhadap video yang akan saya berikan ini. Oh, boleh, silakan. Baiklah, Ibu tadi sudah menonton video yang telah saya berikan, itu terkait moral yang ada di masyarakat sekitar. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal tersebut? Tanggapan Ibu setelah menyaksikan video tadi, untuk di masyarakat sekitar, pendidikan moral memang harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Karena mengapa? Kalau tidak dari anak-anak ditanamkan moral, takutnya nanti seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan anak dan juga perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi akan menuntut anak itu sendiri nantinya tidak mempunyai moral pada saatnya besarnya nanti. Karena pendidikan moral itu sangat penting bagi anak-anak yang ditanamkan sejak dini karena membentuk satu karakter anak untuk lebih saling berbagi, menghormati, saling menyayangi sesama, dan juga untuk lingkungan sekitar, peduli atas kepekaan di lingkungan tempat tinggal, selalu dengan orang tua, patuh, taat, dan selalu jangan lupa untuk tetap menjalankan perintah agama menurut kepercayaan masing-masing ya. Karena moral itu juga berkaitan dengan keyakinan keagamaan yang mana menganjurkan untuk anak-anak harus berperilaku, mempunyai pengetahuan moral, disiplin, untuk tetap mematuhi norma dan aturan yang ada di sekitar, terutama juga di norma agama maupun norma adat tempat tinggal. Baiklah, Ibu. Kan Ibu sudah tinggal di sini sekitar 40 tahun lebih ya, Bu? Ya, alhamdulillah. Lingkungan ini. Ibu memperhatikan nggak apa saja perbedaan pendidikan moral orang dahulu dengan masa sekarang? Betul. Pengamatan Ibu kurang lebih tinggal sudah 40 tahun membandingkan anak-anak zaman dahulu dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman dahulu memang moral mereka karena satu belum adanya kebudayaan asing yang cukup banyak dengan transparansi ya, dengan kemajuan teknologi. Mereka cukup dengan kebersamaan keluarga dan juga teman-teman, di mana mereka saling berbagi, saling bermain bersama, saling menghargai. Nah, di zaman sekarang ini kalau tidak kepekaan orang tua membentuk moral anak tersebut nantinya akan berperilaku masa bodoh, tidak menghargai, tidak mau tahu dengan satu keluarga saja dia sak bodoh, tidak tahu mau tahu, atau lagi dengan tetangga dan teman di sekitarnya, di lingkungan. Jadi memang karena kemajuan teknologi yang dapat merubah sistem ketatanan moral anak tersebut, dan maka untuk itu kami membawa juga kepada orang tua jangan melepaskan pendidikan anak moral sejak dini, apalagi di zaman sekarang kalau tidak ada campur tangan dari orang tua, dari guru-guru dan juga ustaz-ustazah ataupun orang-orang yang alim ulama baik dari agama non-muslim juga, tanpa membeda-bedakan, harus tetap dibekali dengan agama yang terutama agar moral mereka terbentuk bisa berada di lingkungan tempat tinggal yang saling peduli, saling menghargai, kasih sayang, menghormati, dan tenggang rasa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri wawancara kali ini, bagaimana sih harapan Ibu terhadap moral-moral anak zaman sekarang, terutama di masyarakat? Harapan Ibu dengan anak-anak yang zaman sekarang, hendaknya anak-anak kembali pertama tingkatkan keimanan, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, tetap taat dan patuh kepada perintah orang tua, karena yakinlah orang tua tersebut tidak akan menjadikan anak itu salah langkah atau salah jalan. Dan juga bisa anak-anak tersebut juga dengan benteng agama dan
perhatian ikut campur dari orang tua dapat mereka membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk itu, dan agar anak-anak juga dalam berperilaku hendaknya dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, yang kira-kira dapat mengancam keamanan dan kenyamanan kita baik pada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Harap segera dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan dan selalu pupuk persaudaraan, saling menghargai, saling menghormati dan kasih sayang di antara sesama dan lingkungan. Baik Ibu, pertanyaan wawancaranya sudah selesai. Saya berterima kasih secara pribadi. Sama-sama. Dengan adanya wawancara ini, saya bisa melihat perspektif Ibu dengan moral-moral yang ada di masyarakat sekitar. Terima kasih juga, sama-sama, semoga bermanfaat. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Ganis Asparanja Aberti dari mahasiswa PGSD Unsri angkatan 2021. Nah, di sini saya minta izin kepada Bapak untuk diwawancarai, Pak, terkait tugas kami yaitu mata kuliah pendidikan, nilai dan moral. Tapi sebelum itu boleh Bapak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Pak. Baik, nama saya Abidin. Saya di lingkungan RT 21 RW 04 Kelurahan Kemangaraja. Oke, baik. Berarti dari Pak Abidin ya, Pak. Nah, jadi di sini saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan terkait tugas saya nanti. Tapi sebelum itu, Bapak, saya untuk perlihatkan dulu beberapa video terkait moral yang ada di masyarakat kita, Pak. Ya. Karena Bapak tadi sudah melihat video tadi, sehingga saya ingin bertanya nih, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak mengenai moral kita saat ini setelah Bapak tadi melihat video yang saya tunjukkan tadi, Pak? Baik, moral masyarakat kita saat ini secara keseluruhan memang sudah mengalami perubahan yang dramatis dari zaman dulu. Dengan contoh-contoh yang dilihatkan pada video yang pertama tadi, contohnya kita tidak ada lagi saling berbagi, sudah tidak taat aturan, sudah tidak saling menghormati lagi. Itu sekarang sudah jelas deh di zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu kita masih ada istilah itu segotong royong, saling menghargai sesama. Nah, sekarang nih, zaman sekarang kelihatan sudah mulai terkikis oleh perjalanan waktu. Jadi sudah boleh dikatakan sudah mulai berkurang di zaman sekarang ya. Karena pendapat tadi Bapak seperti itu, sehingga apakah ada perbedaan nih, Pak, antara moral masyarakat kita yang sekarang dengan zaman dahulu, Pak? Jelas sudah sangat berbeda sekali, sudah sangat jauh. Zaman dulu kita terkenal dengan oleh bangsa lain, kita negara yang ramah tamah, negara yang gotong royong, negara yang saling menghargai. Sekarang mungkin ada, tetapi mungkin prestasinya sudah kecil. Masih ada mungkin kalau di lingkungan masyarakat yang mungkin di pedesaan mungkin masih ada, tapi itu sudah mungkin presentasinya sudah kecil deh, sudah sangat jauh sekali. Memang masih ada, cuman perubahan tuh sudah pasti ada, sudah dari zaman. Contohnya saya dulu masih kecil dengan sekarang kan sudah berbeda jauh sekali perbedaannya. Itu contohnya. Mungkin karena ada pengaruh globalisasi juga ya, Pak, sehingga meningkatkan rasa egois antar masing-masing kita, Pak. Jelas karena perubahan zaman, globalisasi, langsung era urbanisasi sekarang itu sudah jelas mempengaruhi pola pikir kita, cara mungkin pergaulan kita sangat berpengaruh sekali. Itu sudah otomatis itu. Di samping itu mungkin kurangnya bimbingan dari orang tua, sifat masa bodoh dari keluarga itu berpengaruh juga ya terhadap perkembangan psikologis manusia individu itu sendiri. Baik,
perkataan Bapak tadi sangat benar sekali. Nah, oleh karena itu Pak, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak terhadap generasi sekarang untuk masa depan Pak, terhadap moral mereka? Ya, harapannya mari kita kembali lagi ke jati diri bangsa kita yang terkenal dengan slogan negara yang ramah tamah, negara yang selalu menghargai sesama. Sekarang mungkin ada saatnya generasi sekarang dan yang akan datang itu mungkin harus belajar kembali. Kita kembalikan lagi mungkin perilaku perbuatan kita kepada zaman dahulu. Kita belajar mungkin kepada orang-orang yang tua, orang-orang tua yang masih hidup zaman sekarang. Kita boleh belajar dengan dia, kita nyari ilmunya agar kedepannya generasi kita sudah tahu dan dapat berubah, minimal ya berubah secara pelan-pelan. Kita kembali lagi ke zaman yang dahulu. Memang jelas sudah sangat berubah. Makanya saya berharap dengan generasi muda yang sekarang dan yang akan datang, mari kita kembali lagi, kita fokuskan lagi ke zaman yang kita belajar ke zaman dahulu. Zaman dahulu jangan dilupakan, kita untuk belajar untuk kedepannya agar kita tidak kebablasan dengan perubahan globalisasi. Oke, baik Bapak. Terima kasih sekali nih Pak karena sudah meluangkan waktunya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih. Ya. Baiklah, mungkin cukup sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.